Orang kalau ditinggalkan pasangan menangis, ya wajar. Tapi kalau menangis sampai bertahun-tahun, itu juga gak wajar. Itu orang yang dikuasai roh jahat. Karena dia menangis kan gak berhenti. Dia sedikit-sedikit menangis, ingat lagi, itu gak benar. Bapak Ibu ingat, mobil saja kaca spionnya dengan kaca depan lebih sama. Kaca depan. Apakah supir lebih sering lihat kaca spion atau kaca depan? Kaca depan. Dia kadang-kadang melihat kaca spion. Sama. Kita tuh harus lihat ke depan, bukan di belakang. Sudah tidak bisa dirubah. Maka kita hanya bisa mengubah sikap kita. Tidak Angelus kan? Oke, Angelus dulu. Kelihatan Angelus kan? Nona mengingatkan mari kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita oleh malaikat Tuhan. maka yang menandai Roh Kudus yang agung sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Aku ini hamba Tuhan. terjadilah padaku perkataanmu. Santa Maria terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda doakan kami dosa ini, sekarang dan waktu kami. Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Santa Maria terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda doakan kami dosa ini, sekarang dan waktu kami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat dimenangkan Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, katakan mereka yang dikenal bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Kami mohon Tuhan kebenaran kami, supaya kami rasakan selanjutnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Kristus Tuhan kami. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Baik, saya kembali para Bapak Ibu. Jadi masa lalu tidak pernah bisa kita rubah, tetapi sikap kita terhadap masa lalu yang harus dirubah. Sikapnya apa? Apakah saya mau terus tinggal di sini, gak mau melepaskan, atau mau melepaskan? Sikapnya harus ikhlas melepaskan. Ikhlas melepaskan. Nanti kita belajar bahwa keikhlasan melepaskan itu melegakan. Karena dalam kehidupan itu semuanya datang dan pergi. Entah itu manusia, entah itu berkat Tuhan, entah itu pengalaman sakit, kecewa, harus belajar datang, sudah biarkan pergi. Biarkan pergi. Kecewa, biarkan pergi. Jangan dipelihara. Orang yang memelihara kekecewaan, marah, jengkel dalam hatinya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bersukacita. Catat itu. Maka Bapak Paulus menasihatkan bagus waktu korban di antara keluarga. Itu pernah saya ngomongkan. Tidak ada keluarga sempurna. Orang tua sempurna pun tidak ada. Kita menikah bukan dengan orang yang sempurna. Kita tidak punya anak yang sempurna. Kalau suami mengeluh pada istri, istri juga mengeluh pada suami. Oleh karena itu, bagus kesimpulannya. Tidak ada pernikahan yang sehat, keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Bagi saya, akhirnya saya mengatakan, kalau
tidak mau mengampuni pasanganmu, hancur keluarga. Hancur. Sampai kapanpun Anda akan menderita. Karena dengan tidak mengampuni, berarti Anda menyimpan marah, sakit hati, kecewa. Dan ingat, memelihara marah lama-lama dendam. Dan itu yang disebut oleh Yesus kedegilan hati. Sudah degil hatinya. Maka Bapak Paulus mengajarkan pengampunan. Bahkan Ibu Teresa, Santa Teresa Calcutta menulis, whatever our religion, apapun agamamu, kita harus tahu kalau kita mau mencintai, maka pelajaran pertama adalah apa? Harus bisa memaafkan. Jadi cinta yang tulus muncul dari keberanian untuk memaafkan. Memaafkan. Di situ bukti cinta yang tulus. Bukan cinta yang egois. Kalau cinta yang egois adalah apa? Kamu berubah, baru saya maafkan. Kamu bertobat, baru saya maafkan. Akankah dia berubah atau tidak? Tidak. Tidak, itu tadi yang saya katakan. Teman saya pun tidak berubah-ubah. Jadi, kalau cinta itu membutuhkan sebuah pengampunan, maka Ibu Teresa mengingatkan orang-orang datang dalam hidup kita, beberapa datang sebagai berkat, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi, tetapi beberapa datang sebagai apa? Sebagai pelajaran, menyakitkan, tetapi membuat saya belajar rendah hati, belajar mengampuni, belajar menerima kelemahan orang lain. Bapak Ibu, kita seringkali keras pada orang lain, tapi lunak pada diri sendiri. Kita selalu nuntut orang lain, padahal kita nggak kayak gitu. Nah, oleh karena itu, kitab Putra Sirat mengingatkan bagus. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Bagaimana orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah pada sesama manusia? Nggak mungkin. Kalau orang menyimpan dendam dan Anda minta berkat dari Tuhan, mana mungkin diberi? Doa Bapa kami pun berkata apa? Ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada seperti kami. saya pun mengampuni kesalahan pasangan saya, seperti saya pun mengampuni kesalahan orang tua saya, seperti saya pun mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti saya. Maka meskipun ia hanya David, ia menaruh dendam kesumat, siapa yang akan memulihkan dosa-dosanya? Tidak ada. Bereskan dahulu hidupmu, baru berkat Tuhan itu nyampe. Ada seseorang yang datang, Romo, saya itu tidak bahagia, terus ya, hidup saya itu berat, sepertinya Tuhan tidak pernah menyertai saya, tidak pernah memberkati saya. Terus saya ngomong, kamu kurang doa, kamu masih menyimpan marah, kamu berbeban hidup kamu. Kamu masih banyak kejengkelan dalam hidup kamu, maka hidupmu berat sampai kapanpun. Rasul Yakobus mengingatkan lagi, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia sedang berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ya. Jadi orang itu masuk dalam terang kalau dia sudah tidak membenci saudaranya lagi. Jadi kalau orang masih punya kebencian, dia hidup dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia berada dalam terang.
dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Karena dia hidup dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Jadi itu yang kemarin, waktu kita hidup dalam kebencian, kemarahan, kejengkelan, kekesalan, apakah kita bisa melihat hal yang baik dalam diri orang yang menyakiti kita? Tidak. Nah itu. Emangnya kalau orang yang menyakiti Anda itu 100% orang jahat, bajingan? Tidak. Dia baik, cuma mata Anda sedang ketutupan. Buka kacamata Anda, maka akan terang. Buka segala dendam marah Anda, maka Anda akan lihat, wow, dia baik, dia melunasi, dia rupanya merah. Jadi kita harus belajar apa? Harus belajar hidup dalam terang, bukan dalam kebencian. Maka pada saat saya benci, saya marah, apapun yang dilakukan dia selalu menyesatkan saya. Coba lihat saja kalau Anda aktif di gereja. Kan seringkali juga orang aktif di gereja suka ribut. Para pelayan ini. Apalagi kalau para pelayan senangnya melayaninya hanya Natal dan Paskah. Ingin tampil. Lalu pasti ada yang tersinggung. Lalu orang yang tersinggung itu muncul di depan. Langsung orang berkata, pura-pura. Sama beberapa umat juga. Misalnya dia tidak suka pada prodiakonnya. Sudah jelas dia duduk di sana, prodiakon itu yang membagi pokok, dia putar. Masih ada kemarahan. Dia tidak melihat tubuh Kristusnya, ya, tapi melihat siapanya. Prodiakon yang memberikannya itu kan manusiawi banget. Itu yang jahat siapa? Prodiakon orang itu. Orang itu jahat. Dia tidak melihat tubuh Kristusnya. Dia prodiakon itu. Mau dengarkannya. Ini orang hidup dalam kegelapan ini. Dia tidak bisa melihat terang. Prodiakon itu bukan Yesus. Prodiakon itu membawa Yesus. Yang mau kita terima itu Yesusnya, bukan prodiakonnya. Ya tetapi kan saya manusiawi. Dia manusiawi tapi jangan bandel. Kita manusiawi betul, tapi Bapak Ibu jangan lupa, kita tidak pernah boleh tunduk pada kelemahan kita. Kita harus unggul, kita harus mengalahkan kelemahan kita. Maka lihat dari itu, Matius waktu menceritakan tentang pengampunan, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni kesalahanku? 70 kali. Sampai 7 kali. Oh, ibu yang menjelaskan ke saya. Ibu-ibu sotoy semuanya. Di Injil lain sebetulnya awalnya mengatakan 3 kali. Karena aturan Yahudi, kalau orang sudah bersalah 3 kali, tidak perlu diampuni. Ini kan hanya untuk kebutuhan pribadi ya, tidak disalurkan ya. Jangan di-upload keluar. Hanya 3 kali. Tidak boleh diampuni kalau sudah 3 kali. Kalau 7 kali, itu hebat lebih. Kalau 7 kali
Bahkan dalam nas lain dikatakan, kalau dia 7 hari, dalam sehari dia 7 kali minta maaf, lu harus memberi maaf. Jangan bahkan cincong. Memberi maaf. Tidak perlu banyak cincong. Kenapa? Karena Yesus ingin kita bahagia. Yesus ingin kita damai. Jadi mengampuni itu membuat kita menjadi apa? Damai, damai. Tidak diatur. Coba kalau orang sakit hati. Misalnya maaf. Contoh sakit hati dengan promo paroki. Misalnya. Ya betul. Lalu kan selalu cari-cari. Yang bisa siapa? Yang bisa siapa? Yang bisa siapa? Dan tiba-tiba pada saat duduk ya ini sama di pertemuan lingkungan pun. Kalau kita kecewa, kita sedang ramai, ribut kan di pertemuan lingkungan, suka cerita-cerita atau ramai tahu, tiba-tiba ada orang yang menyebalkan itu datang, kita langsung diam. Enggak ada sih. Ya. Itu orang menyebalkan seperti itu. Kan beberapa bulan yang lalu saya ke rumah sakit karena lambung saya parah. Lalu saya ke dokter lambung, saya duduk, ada seorang ibu duduk di seberangku. Namanya ibu-ibu, kan gak bisa diam. Saya sudah sedang menahan sakit. Dia tanya, Bapak sakit ya? Ya iya Bu, ngapain saya ngantri di sini? Bapak sakit. Bapak sakit lambung? Bukan dokter lambung. Kalau saya dokter bisu, cuma di sini. Kalau saya mau sunat yang sombong, kata saya. Bapak kenapa sakit lambung? Akhirnya saya jelaskan, Bu, saya makan ini kemarin kosong, lalu rupanya lambung saya nggak baik, meredam sakit asam. Oh gitu. Lalu kan saya kayak enak, terus ibu kenapa? Sakit. Pak, sakit lambung saya parah. Kenapa? Parah, Pak. Saya itu kalau pagi lambung saya baik, pagi-pagi lambungnya baik. Kalau sore saya mendengar suami saya pulang kerja, saya langsung sakit, semangat saya sakit. Paginya suami saya berangkat kerja, enak lagi lambung saya. Saya tuh sudah makan banyak obat, apapun nggak sembuh-sembuh Pak. Saya ngomong, mau gak obat yang dahsyat? Apa Pak? Bunuh suami. Iya, jangan lupa kebencian pun membuat tubuh kita bisa sakit. Itu yang disebut sebagai psikosomatik. Somanya jiwanya sakit,